Pulau Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Bali? Pulau Bali yang bernama lain Pulau Dewata menyimpan berbagai pesona keindahan, termasuk karya seni seperti ukiran, lukisan, maupun patung. Budaya yang sangat khas disempurnakan dengan panorama alam, termasuk pesona bahari yang sangat terkenal. Sebut saja Pantai Kuta, Sanur, dan panorama Tanah Lot. Pulau Bali merupakan pulau yang berada di kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan paling terkenal di hampir seluruh penjuru dunia. Pulau ini menyimpan keindahan alam dan keunikan budaya yang masih melekat hingga saat ini. Selain itu, keramah tamahan dari penduduknya juga menjadi ciri khas dari Pulau Bali dan bisa membuat kita betah berlama-lama berwisata destinasi yang berjuluk Pulau Dewata ini. Budaya di Bali memang bisa dikatakan terlestarikan dari generasi ke generasi, bukan karena kebanyakan wisata yang mengunjunginya, melainkan memang komitmen dari warga Bali yang akan terus mempertahankan kebudayaannya sehingga menjadi ciri khas dari Bali sendiri. Pulau Bali juga merupakan tempat berkumpulnya wisatawan yang berasal dari penjuru dunia, mulai dari mereka yang berniat datang untuk menikmati keindahan pegunungan, danau, sampai mereka yang datang dan berniat untuk menikmati keindahan pantai, serta berselancar di ombak yang ada di Bali. Tidak hanya itu, banyak juga wisatawan yang datang ke Bali hanya untuk berbelanja dan menghabiskan waktu mereka di sini. Selain keindahannya itu, Pulau Bali juga menyimpan peninggalan sejarah peradaban Hindu-Buddha, mulai dari alat, benda, candi, dan pura. Di sini saya akan menyampaikan salah satu peninggalan sejarah peradaban Hindu-Buddha yang ada di Bali, yaitu Candi Kalibukbuk. Candi Kalibukbuk berlokasi di kawasan Pantai Lopina atau tepatnya di Banjar Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Secara geografis, situs ini terletak di daerah pantai utara Pulau Bali, yakni pada koordinat 8 derajat 09 29 10 lintang selatan. Jika dari rumah saya sendiri, yaitu kalau dari Seririt, perjalanan menuju Candi Kalibukbuk ini hampir memakan waktu sekitar setengah jam sampai 1 jam perjalanan. Di situs Kalibukbuk ditemukan Candi Buddha atau stupa yang berada pada areal seluas 12 are atau setelah dikonservasi. Batas-batas situs ini sebelah selatan merupakan pemukiman penduduk, sebelah barat merupakan jalan raya yang menghubungkan desa Malaka dengan pegunungan. Di sebelah timur terdapat tanah perkebunan dan sebelah utara merupakan kawasan Pantai Lopina sekitar 900 meter. Penemuan situs ini bermula dari kegiatan seorang warga bernama Inengah Mawa pada tahun 1994 ketika akan menguras sumur tua yang dibuatnya 30 tahun silam. Terjadi longsoran pada dinding sumur. Akibat dinding sumur longsor tersebut ditemukan benda-benda aneh menempel di sekeliling dinding sumur. Di dasar sumur juga didapati struktur batu bata yang dicurigai sebagai bekas bangunan. Benda-benda tersebut terkubur sekitar 1,5 meter di bawah permukaan tanah. Setelah dilaporkan ke Dinas Kebudayaan oleh pemilik Tegalan, AA Ngurah Sentanu, sebagai tindak lanjut dari laporan ini, Balai Arkeologi Denpasar segera melakukan survei dan evakuasi terhadap secara bertahap. Situs ini telah disurvei dan diekskavasi dalam 6 tahapan sejak November 1994 sampai tahun 2000 Masehi dan dilanjutkan dengan upaya konservasi oleh BPCB Bali. Hasil ekskavasi mendapatkan temuan berupa struktur, yaitu suatu kompleks candi yang tertimbun 1,5 meter di bawah permukaan tanah. Candi tersebut terdiri dari 3 bangunan yang terbesar memiliki pondasi berbentuk oktagonal atau segi 8 berada di tengah
dan diapit dua candi pewarna, yaitu bangunan segi 4 sama sisi dengan panjang satu sisi 2,70 meter. Bahan bangunan dibuat dari batu bata ukuran 10 kali Bahan bangunan dibuat dari batu bata ukuran 10 kali 20 kali 40 cm. Di tengah struktur bawah lantai terdapat lubang sumuran candi berbentuk segi 4 dengan ukuran 1,40 kali 1,40 cm dan kedalaman 60 cm. Selain berupa fragmen bangunan, di situs ini juga ditemukan artefak berbentuk stupika, materai, relief, dan pecahan gerabah. Dengan melihat fitur dan artefak tersebut, kawasan ini diperkirakan berupa bangunan stupa sebagai tempat pemujaan agama Buddha dari sekitar abad 9. Kompleks Candi Kali Buk-Buk menghadap ke arah tenggara. Hal ini dapat diketahui karena pada induk candi terdapat tangga yang berada di sisi tenggara. Bangunan stupa tersebut pada saat ditemukan sebagian besar sudah rusak, yang masih tersisa hanya bagian dasarnya. Tinggalan lain yang ditemukan adalah batu bata, reruntuhan candi dihiasi dengan motif sulur-suluran, dan relief Gana dengan posisi jongkok. Kedua tangan diangkat ke atas di samping kepala seperti posisi menahan beban yang ada di atasnya. Dari sisa unsur dekoratif tersebut menghasilkan rekonstruksi bentuk candi utama berupa stupika dihiasi dengan relief Gana berada di antara lantai hiasan relief dan bagian atas kaki candi. Di samping kiri sebelah timur dan kanan sebelah barat candi induk terdapat candi pewarna berdenah segi 4. Ganesha pada stupa tersebut menjadi petunjuk adanya sinkretisme Siwa Buddha di situs ini. Stupa sebagai bangunan Buddhis yang menggunakan atribut jiwa hanya dapat dimungkinkan jika pendukung bangunan suci tersebut mengembangkan sikap toleransi antar kedua keyakinan yang berbeda. Penciptaan stupa Kali Buk-Buk sebagai perpaduan harmonis unsur Buddha dan jiwa Hindu mencerminkan sikap toleransi yang tinggi di antara pemeluknya, atau bahkan kedua ajaran tersebut telah dilebur menjadi aliran jiwa Buddha. Sekarang ini stupa Kali Buk-Buk difungsikan oleh masyarakat sebagai media pemujaan baik bagi umat Hindu maupun umat Buddha. Pada hari-hari tertentu, terutama pada Hari Raya Saraswati, banyak masyarakat sekitar yang datang untuk mengadakan persembahyangan ke situs ini. Situs ini telah diteliti oleh Balai Arkeologi Denpasar, kemudian diinventarisasi dan dilakukan pemugaran oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali. Pesan saya adalah jagalah peninggalan-peninggalan yang sifatnya bersejarah yang khususnya ditemukan di Pulau Bali ini yang bernama situs Kali Buk-Buk atau Candi Kali Buk-Buk. Karena dengan ditemukannya Candi Kali Buk-Buk ini, kita bisa mengetahui bagaimana peradaban Hindu-Buddha pada zaman dahulu di Pulau Bali. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, saya berharap ada saran-saran yang bisa memotivasi saya untuk kedepannya supaya tidak ada kesalahan dan kekurangan, dan juga dalam tugas-tugas saya bisa sempurna. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.